Hari ini kita akan belajar tentang apa itu Purim, ya, yang pernah terjadi di Israel kira-kira mungkin 2500 tahun yang lalu. Bagaimana pembalikan keadaan itu terjadi. Dan spirit itulah yang sedang kita sangat butuhkan. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Dulu waktu awal di Holy Stadium, saya menyampaikan hampir setiap tahun atau setengah tahun, selalu menyinggung tentang Yesaya 60. Kalau bahasa Pak Petrus Agung itu adalah masa keemasan dari gereja Tuhan. Tetapi keadaan itu terjadi tumpang tindih, ya, overlapping. Di satu sisi Tuhan izinkan kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Itu sebuah keadaan yang tidak mudah, saudara. Kalau hati kita tidak betul-betul fokusnya kepada Yesus, kita akan terpengaruh dengan segala situasi. Kok begini? Saudara, seringkali orang bertanya-tanya dan salah menangkap. Loh, kok seperti ini? Banjir tuh seluruh dunia, Bapak Ibu, bukan cuman di Indonesia. Nah, itu sebabnya hari-hari ini yang diperlukan apa? Hati kita tuh kembali ke Tuhan. Fokus ke Tuhan. Dengan kesederhanaan. Ya. Ini mudah diucapkan tapi prakteknya gak mudah, Bapak Ibu. Kemarin Kamis minggu lalu ya saya bilang mendadak, ayo Kamis kita mau nyembah bareng. Apa itu nyembah bareng? Sebetulnya kita dulu lakukan, saudara. 23 tahun yang lalu. Selama kira-kira 3 tahun. 2,5 tahun. Tiap Kamis. Cuman dengan satu keyboard. Dan Bapak Ibu ingat ya, dulu di sini modelnya itu tangga. Jemaat itu semua pada duduk di situ. Itu gak ada yang ngatur. Ya. Lesehan, Bapak Ibu. Ternyata saudara, dari situ saya nangkep. Hati itu lebih dinilai daripada yang lain. Ya, itu sebabnya kenapa kita lagi mau belajar, saudara. Supaya hati kita tuh sesederhana itu. Ya. Dulu dengan segala kesederhanaan, kita bisa merasakan Tuhan hadir. Kita dijamah Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu. 2 Kamis yang lalu dimulai di GSG. 2 Kamis atau 3 Kamis lalu saya lupa ya. Dan Kamis kemarin di sini. Saya nggak tahu siapa yang WL-nya karena saya duduk di bawah ngadep ke belakang. Tapi lagu pertama saudara, lagu pertama dan kedua, aduh saya nggak tahan. Saya bilang Tuhan, kembalikan hatiku yang sederhana. Seperti
seperti apa yang kau mau. Sehingga mudah ditekuk-tekuk, mudah dibawa apapun yang Tuhan mau. Sehingga apapun yang terjadi, kita pasti dibedakan. Yang percaya katakan, itu Tuhan. Nah, tolong ditampilkan sebentar, ya ada klip saudara. Supaya Bapak Ibu tahu apa sih itu nyembah bareng ya. Jadi kira-kira seperti ini. Satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu pembalikan keadaan. Ya. Di mana kira-kira 2500 tahun yang lalu, umat pilihan Tuhan menghadapi ujung jurang. Ya. Ancaman kebinasaan bukan cuman pembunuhan, tapi kebinasaan seluruh bangsa. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan mengasihi bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana Tuhan mengasihi bangsa yang sebetulnya tidak layak dikasihi. Tetapi dengan peristiwa ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang, semua bangsa. Dan yang menarik dari kisah itu, ada dua tokoh ya, yang pegang peran penting Bapak Ibu. Dan dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran. Nomor satu tuh hati yang berbalik kepada Tuhan. Nomor satu hati yang membutuhkan Tuhan. Saya bersyukur kita alami 2 kali ya, ibadah yang tidak formal. Bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat 21 tahun yang lalu. Sebetulnya tempat ini tidak mendapat hitungan. Semua yang di tempat ini tidak masuk hitungan. Tetapi akhirnya Tuhan memilih. Dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bukan tampilan, bukan sesuatu yang dari luar, tapi yang di hati. Bapak Ibu, ada banyak orang dulu tanya, kenapa sih kalau perayaan Pondok Daun? Di Israel tuh orang-orang buat apa? Daun-daunan ya, di depan rumah, di halaman. Mereka duduk di situ, bahkan tiduran. Sebetulnya mereka cuma mengingat bahwa dulu mereka bukan siapa-siapa. Dulu mereka di Mesir, saudara.
tidak ada harapan. Terus waktu demi waktu hanya kemah, hanya tempat-tempat yang sifatnya sementara. Tapi ada sebuah catatan Bapak Ibu. Setiap kali mereka melakukan itu, hati mereka tuh berbalik. Kenapa? Karena ini bangsa yang gak mudah, bangsa yang sombong, memang pinter. Tapi dengan seperti itu mereka tuh ingat bahwa semuanya karena Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kemarin Kamis kita kedua kali. Ya, saya karena duduk di sini saya nggak tahu siapa yang pimpin. Lagu pertama, lagu kedua saya udah nggak tahan, saudara. Dan ternyata bukan cuma saya, tapi banyak di antara kita. Ya. Dan memang saudara, apa yang kita lakukan 21-22 tahun yang lalu, belum banyak di antara kita yang ikut waktu itu. Tuhan sedang kembalikan hati kita kepada Yesus. Ya. Karena saudara, kita ini di gereja belum tentu hati kita ke Tuhan. Nanti saya jelasin. Ada orang-orang yang sedang di penggalian. Mereka ngomong, Bapak Ibu. Mereka yakin betul. Ini yang kita harus waspada. Ternyata enggak menjamin, Bapak Ibu. Makanya bermula dari Desember. Di mana Tuhan pengen kembali kepada kasih yang mula-mula. Gak mudah, saudara. Tapi saya bersyukur ada banyak di antara kita yang cerita bagaimana hari itu Tuhan menjamah. Gak ada pemain musik hebat, semuanya bergantian. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik. Tadi saya bilang ya, ada dua tokoh penting. Yang pertama Mordekai, yang kedua Esther. Yang menarik dari Mordekai, ada penafsiran alegoris, artinya penafsiran yang tidak dilihat dari hanya sejarah atau yang kelihatan. Alegoris adalah penafsiran yang dalam, yang tidak terlihat. Pada waktu mereka melihat dari sudut kita sekarang perjanjian baru, ternyata tokoh Mordekai itu betul-betul melambangkan Roh Kudus. Dan Esther itu melambangkan gereja, mempelai wanita. Dan dua ini ambil peran. Kalau Roh Kudus sudah bicara, Roh Kudus sudah tegur, Roh Kudus sudah pimpin, tergantung dari mempelainya. Bagaimana Mordekai betul-betul berdiam di tengah-tengah mereka. Di masa sulit dia sendiri, tapi menyertai bangsa Israel. Mordekai membimbing Esther. Mordekai menuntun supaya Esther dan umatnya tidak binasa. Jadi betul ini menarik Bapak Ibu. Sampai keselamatan perkenan raja itu terjadi. Ya. Bapak Ibu langsung baca aja ya, ada penasehat, perantara keselamatan, berakal kebenaran. Ujungnya adalah pembalikan keadaan terjadi. Jadi Mordekai itu gambaran dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bicara, Roh Kudus sudah tegur, Roh Kudus sudah sampaikan sesuatu. Makanya Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu.
Begitu kita mengeraskan hati saudara, kesempatan itu belum tentu diberikan kembali. Karena setiap orang punya tanggung jawab saudara. Bagaimana kita meresponi kerinduan Tuhan. Saya kaget tuh. Berapa bulan sebelum Natal. Waktu itu Bu Linda di rumah Vincent dia bilang, ayo kita doa. Temanya apa? Muncul tanpa saya pikir saudara. Kembali kepada kasih mula-mula. Esther itu menarik. Dari nama Persianya saja artinya bintang. Tuhan pengen kita ini jadi bintang-bintangnya di dunia. Yang percaya katakan, orang bisa lihat sesuatu yang bersinar di hidup kita. Kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Tapi Tuhan akan munculkan saudara dan saya jadi bintangnya Tuhan. Yang percaya katakan, disebut bintang tidak matahari karena matahari adalah Tuhan. Tapi paling tidak kita jadi berkat. Paling tidak kita orang melihat ada sesuatu yang bersinar. Kenapa Tuhan berkata bangkitlah, menjadi teranglah. Karena memang Tuhan rindu saudara dan saya jadi bintangnya Tuhan. Buat saya, keluarga itu nomor satu saudara. Artinya nomor satu Tuhan. Kedua tuh keluarga. Kalau saya jadi berkat di mana-mana. Saya gak jadi berkat buat keluarga saya. Percuma. Saya bawa orang ini kepada wawasan-wawasan yang lain. Dia bilang, oh, doakan kami. Saya bilang, ya kita semua berdoa. Saudara tahu, yang sedang Tuhan kerjakan ini saya diberitahu. Itu mereka gak banyak ngomong Bapak Ibu. Makanya aneh. Dari tempat penggalian yang satu dengan yang lain belum tentu kenal. Tapi rata-rata mereka lihat ada sesuatu yang bersinar. Bukan karena pinternya ngomong. Ya, ini menarik. Secara Ibrani berkaitan dengan kata menyembunyikan atau tersembunyi. Saya akan banyak bicara tentang ini saudara. Rupanya cara inilah yang sedang dikerjakan Tuhan. Ya, minggu depan kita mau belajar. Kenapa ada banyak orang kecewa? Mengapa? Mengapa? Tuhan ada cara yang membuat kita nggak mau ngerti. Cara yang senyap, cara yang tersembunyi, cara yang dilihat oleh kita, tidak dilihat oleh kita. Tapi yang penting ujungnya nyampe. Waktu awal-awal saya ketemu dengan hamba Tuhan di Bandung. Saya tuh tertarik pada waktu hamba Tuhan ini cerita dalam khotbahnya santai, banyak guyon. Tapi di situ saya bisa melihat dia cerita kelemahannya, tapi dia cerita bahwa Tuhan lebih hebat dari kelemahannya. Saya memberanikan diri untuk konseling. Dan pada waktu saya konseling Bapak Ibu, satu kalimat yang mengagetkan saya. Saya cerita, saya minder karena banyak kelemahan hidup saya. Saudara tahu dia ngomong apa? Kamu tahu Tuhan Yesus itu bukan cuma mati buat dosamu. Tuhan mengalahkan kelemahanmu. Dia bacakan ayatnya tuh. Yang Yesus menyembuhkan sakit dan juga kelemahan. Yesus lebih besar dari kelemahanmu. Yesus lebih hebat dari kesalahanmu. Yesus lebih hebat. Waduh saudara. Orang ini gak pernah ngomong saya hidup ngerti tentang gospel. Enggak. Tapi dia menghidupi firman. Dia gak hakimi saya. Dia beri satu kalimat-kalimat. Nanti kamu lihat
Tuhan pasti kalahkan hidupmu. Oh, saya kaget sudah. Percayalah, apapun masalah dan keberadaan kita, Yesus kita lebih ajaib dari keberadaan saudara. Yang percaya katakan, itu Tuhan. Nah, Esther itu lambang keberanian dan punya iman. Kalau saudara dan saya tidak punya keberanian meresponi apa yang Tuhan tawarkan. Saudara gak punya iman untuk melangkah, gak bisa. Saudara tahu di persekutuan itu satu kali. Tahu beliau ngomong, ada orang di sini yang kasih tanda-tanda begini, Tuhan ingin dia bicara di persekutuan. Bayangin, saya belum pernah. Dan saya lagi ke toilet, saudara. Pada waktu balik sampai ngomong, kalau orang itu tidak mau aku beri kesempatan ada orang lain, dan ini menjadi orang yang kedua. Jadi saya ada orang lain dulu yang muncul, setelah itu baru saya. Namanya Daniel, saya ingat sekali. Betul saudara Daniel, dia ngomong, aduh saudara saya gak tahan, saya mesti cerita gini-gini. Terus hamba Tuhan ini bilang, orang itu sekarang Tuhan lagi bicara di hatinya, menggelitik. Dan saya mau ngomong sudah deg-degan. Saya melangkah. Punya iman dan keberanian. Yang percaya katakan, saudara, untuk kita menjalani hati Tuhan hari-hari ini, itu butuh keberanian. Karena resikonya gak mudah. Keberanian yang dari Tuhan dan iman yang dari Tuhan, kita melangkah. Yang sepakat katakan, ternyata cara Tuhan menyuruh Salomo membangun bait Allah ini ajaib. Ya. Terjadilah pada tahun ke-480 sudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Sif, yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, lihat caranya. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di mana Bapak Ibu? Di mana? Yang ayo baca, di mana? Penggalian. Saya nggak bisa menjelaskan lengkap, tapi Bapak Ibu harus belajar menangkap apa sih yang dimaksud penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Sekarang ini Tuhan sedang membangun bait Allah, saudara. Tapi bukan yang jasmani. Kalau yang jasmani ketiga itu ngeri, antikris. Tapi bait Allah yang Tuhan bangun adalah gerejanya. Yang menangkap katakan, gerejanya itulah bait Allah, bukan gedung, tapi orangnya. Bayangin, misal ya, sebuah pulau. Ini ada penggalian, di sini ada penggalian, di sini ada penggalian, di sini ada penggalian, di sini ada penggalian. Semua tidak kedengaran palu dan kapak. Saya khotbah ini sudah belajar menangkap. Jadi betul-betul apa yang Tuhan kerjakan di China, ada gereja underground, itu betul-betul prinsip itu. Yang muncul di permukaan, ya sudah. Yang tidak, itu luar biasa. Makanya kalau kita tidak hati-hati, saudara bisa menjadi anak sulung.
Yang merasa di gereja, yang merasa berbuat sesuatu, yang apalagi berkarunia, mengerjakan banyak hal. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kau. Itu yang kita harus waspadai. Jadi ini sesuatu yang sangat ajaib, saudara. Ini nanti Bapak Ibu baca sebelumnya dari ayat pertama. Ini cara Tuhan membangun bait Allah Salomo. Tidak seperti yang kita pikirkan. Harusnya kan wah satu-satu semua, ayo semua ribut semua bangunnya. Enggak. Batu demi batu di penggalian. Pintunya di penggalian. Tiangnya di penggalian. Kumpulin jadi satu. Jadilah. Begitu kumpul berdiri cepat sekali. Karena di penggalian. Makanya saya 60 ayat 7 itu pasti. Dulu saya nangkep salah. Mereka berhimpun jadi saya nunggu. Ternyata tidak. Sebelum itu ada kandang lain itu. Ya, saudara renungkan terus ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Next. Lagi pula kapal-kapal Hiram. Jadi Hiram itu kerajaan Tirus. Tirus itu terkenal dengan kekayaannya di mana? Kapalnya. Zaman itu Tirus punya kerajaan Tirus punya kapal yang gede-gede. Yang bangsa lain gak tahu, gak punya. Dan itu Raja Hiram. Mengangkut emas dari Ofir. Ofir itu adalah Sumatera Barat. Membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana. Dan batu permata. Yang mahal-mahal. Aneh ya. Gak murah Bapak Ibu. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan. Dan untuk istana raja. Dan juga menjadi kecapi, gambus, ternyata dari kayu cendana, menarik sekali. Untuk para penyanyi, kayu cendana seperti tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Kenapa? Ya memang hanya waktu itu. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Maka sebagai tambahan dari segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas, perak, kepunyaanku sendiri. Tuhan ngomong saudara. Bukan cuma dihargai. Perak dan emas punya Tuhan. Halo? Jadi sekejap Tuhan bisa kasih, sekejap Tuhan bisa ambil. Makanya hati-hati. Ya lihat. 3.000 talenta. Emas dari emas Ofir. Dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Bayangin saudara, emas, perak hanya untuk menyalut seluruh ruangan bait Allah. Ya. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Ini aneh ya. Maka Tuhan bilang, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Sudah begitu banyak. Makanya saya mau beritahu saudara. Di mana Tuhan sedang membuat penggalian-penggalian. Hati kita harus ada di penggalian itu. Yang mengerti katakan, Tuhan sedang membuat penggalian-penggalian yang sudah gak ngerti. Hati kita perlu di situ. Makanya saya bilang Tuhan ajaib ya. Makanya ini gak mudah. Si jahat pasti gak suka. Tapi percayalah, Tuhan lebih hebat. Roh Allah lebih hebat dari roh yang ada di dunia. Yang percaya katakan,
bagian kita doa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang apa ya? Tuhan gak pernah lupa. Yang termahal di tanah perjanjian bukan gedung, bukan hotel, tapi bait Allah. Makanya Tuhan ingat terus Ofir. Kalau Hiram memilih Ofir, saya tahu itu emas yang terbaik. Next. Nah, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh bangga, tidak boleh melekat kepada kepunyaan Tuhan yang seperti ini. Kenapa? Ada emas yang lain, yaitu jiwa-jiwa. Ada perak yang lebih mulia, yaitu bangsa-bangsa. Itulah transfer of wealth. Wealth-nya Tuhan nomor satu bukan emas, bukan perak, tapi jiwa-jiwa. Yang sepakat mengerti katakan, itu wealth, itu kekayaan. Nah, menarik Bapak Ibu, di Hagai ada nubuat. Adapun rumah ini, gereja ya, kemegahannya yang kemudian, yang Tuhan sedang buat sekarang ini, di penggalian-penggalian itu, akan melebihi kemegahannya yang semula. Lebih hebat dari zaman Kisah Rasul. Yang percaya katakan, kalau Tuhan gak kerja gak bisa seperti sekarang. Saya bingung loh Bapak Ibu, gimana caranya? Di penggalian ini Tuhan kerja, di penggalian ini Tuhan kerja, di penggalian ini Tuhan kerja. Gak ada orang berhebat, oh karena saya nginjil, oh karena saya hebat. Gak ada. Gak ada yang bisa membanggakan. Betul-betul ajaib. Makanya saudara hati-hati ya. Karena anak sulung di akhir cerita tidak masuk ke rumah. Anak bungsu pesta. Dan mereka tuh, bayangin, makanya waktu saya pernah cerita ya. Satu kali di sebuah tempat, Pak ayo ngajar beberapa sesi. Dia ngomong satu tentang doa Pak, ajari tentang doa. Dan saya usulkan, saya cerita, saya munculkan doa perang. Peperangan. Oh jangan. Kami sudah pengen meninggalkan. Kami pengen dunia yang baru. Kami pengen sikon yang baru. Kami pengen rumah yang baru. Sudah tahu ayatnya semua sama. Ganti. Doa kemenangan. Lah ya mau, ini mau. Saya jelasin lu semua sama. Iya. Tapi namanya. Mereka merindukan. Mereka rindu menang atas dirinya. Mereka rindu menang atas pekerjaan setan. Mereka rindu menang atas tipu daya si jahat. Yang percaya katakan. Itu Bapak Ibu. Mereka rindu mengalahkan. Bagaimana cara mengampuni orang sih? Dia bilang. Gimana sih mengasihi orang lain? Mengampuni dan mengasihi itu beda loh. Kesembuhan batin juga beda, 3 sudah. Kesembuhan batin dulu, baru mengampuni, dan yang ketiga mengasihi. Saya bilang, oh saya baru ngerti. Makanya mereka gerilya. Tidak kedengaran palu dan kapak. Dan Tuhan bisa kendaliin tuh. Ya, firman Tuhan semesta alam di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Yang percaya katakan, di rumah Tuhan ada damai sejahtera. Yang percaya katakan, demikianlah firman Tuhan. Ini yang mereka kejar. Saudara. Bapak Ibu percaya ayat ini sedang Tuhan kerjakan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Halo, yang percaya katakan, yuk baca 2, 3.
Kristus itu harus tinggal di sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan para nabi-nabi yang kudus di zaman Tuhan sedang kerja dengan caranya. Halo, amin. Dengan caranya, dengan kesenyapannya, dengan tidak kedengaran. Baca Bapak Ibu 23, sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan siapa? Di atas bumi sempurna dan bukan kita, tapi Tuhan. Coba ngomong kanan kirimu, bukan kita, tapi Tuhan. Halo, amin. Bapak Ibu, ini yang kemarin kita doa ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta. Dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Ini bicara tentang jiwa. Ini bicara tentang lawatan. Ini bicara tentang masa keemasan. Nah, tiba setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan, apa Bapak Ibu? Ini yang kita harus sadar. Dulu sampai di Holy Stadium berkali-kali jadi topik sadek saknyet. Pernah dengar? Inilah yang akan Tuhan buat. Ada hal yang tiba-tiba kalau saudara dan saya tidak siap, kita bisa lewat. Ada orang-orang yang siap meresponi apa yang Tuhan kerjakan. Ada roh percepatan akselerasi. Yang percaya katakan, transfer of wealth akan terjadi, akselerasi. Yang percaya katakan, Filipus dan Sida tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan kita akan meneruskan perjalanan dengan sukacita. Terus Tuhan berikan akselerasi yang ajaib. Kemarin jelas itu tawaran dari Tuhan. Tergantung saudara percaya enggak. Tergantung kita minta enggak. Tuhan, aku minta akselerasi. Aku pengen segera dipulihkan roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Yang percaya katakan, aku rindu Tuhan. Transfer of wealth terjadi dalam percepatan. Jiwa-jiwa. Aku boleh melihat hatiku ada di tiap penggalian yang sedang Tuhan kerjakan. Aku mau Tuhan akselerasi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan, nanti saudara akan lihat. Wow. Tapi di situ saya tahu Tuhan sedang bekerja. Halo, halo, halo. Amin. Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Dengan caranya. Tidak kedengaran palu dan kapak. Makanya hati-hati yang kedengaran palu dan kapak. Kita izinkan cara Tuhan yang ajaib. Yang percaya. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi engkau tidak perlu takut. Asal engkau sudah bangkit. Menjadi terangnya Tuhan. Menjadi bintangnya Tuhan. Engkau tidak bisnis seperti dunia. Engkau tidak ngomong seperti dunia. Engkau tidak marah seperti dunia. Engkau tidak kecewa seperti dunia. Engkau tetap percaya Tuhan ajaib. Rencananya tidak mungkin gagal. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku menerima tawaran-Mu, roh percepatan, akselerasi, pemulihan segala sesuatu di hidupku dan keluargaku. Kerohanian, kejiwaan, keluarga, kesehatan tubuh, keuangan. Aku terima tawaran-Mu, transfer of wealth, terjadi percepatan. Kami mau lihat Tuhan bekerja di setiap
penggalian. Hati kami ada di situ bersama Tuhan. Dan kami mau lihat emas dan perak betul-betul punya Tuhan. Dan kami boleh menikmati pekerjaan Tuhan. Angkat roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau mengingatkan Engkau. Engkau sudah mati buat kami. Dan Kau terus bekerja dengan cara Tuhan. Beri kami iman. Beri kami keberanian untuk melangkah. Untuk percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau punya cara-cara yang elegan untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Kita makan dan minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya percaya. Biar hati kami dibawa tetap dalam rencana-Mu. Kami seolah-olah sedang tidak melihat. Tapi Engkau sedang bekerja. Di setiap penggalian ada orang-orang yang Kau akan gerakan. Ada orang-orang yang Kau pakai untuk membuat semua rencana-Mu lebih dari yang kami minta, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan. Juga buat setiap pergumulan pribadi kami. Kami terima roh percepatan. Kami terima roh akselerasi yang dari Tuhan Yesus. Sehingga roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami dipulihkan. Kami terima semua yang dari Tuhan. Percepatan akselerasi. Buat janji Tuhan. Transfer of wealth. Terjadi. Dimeteraikan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.